Baiklah sobat semuanya, detik-detik akhir jadwal pengisian DRH dan juga pemberkasan. Ini ada banyak sekali permasalahan yang timbul. Seperti contohnya ketika kita login mau mengisi DRH, ternyata di sini nggak bisa login dikarenakan application is not available. Kemudian ketika kita sudah mengisi DRH, mau lanjut ke tab berikutnya, di sini loadingnya sangat lama sekali. Kemudian ketika kita mau mengakhiri proses pengisian DRH, ternyata di sini kita nggak bisa ya untuk mengirim daftar riwayat hidup. Pada video ini kita akan berbagi 3 contoh masalah yang timbul di detik-detik akhir jadwal pengisian DRH dan sekaligus memberikan solusinya. Kira-kira bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, perlu saya ingatkan kembali bahwasanya di sini untuk jadwal pengisian DRH nanti akan berakhir pada tanggal 4 Mei tahun 2023 ya. Jadi jangan sampai teman-teman nanti telat, terlambat, tidak mengirimkan berkas kita dan DRH kita pada tanggal 4 Mei 2023 ini. Nah sekarang ini kita memasuki masih ada 2 atau 3 hari ya untuk menjelang penutupan pengisian DRH. Ini ada banyak sekali masalah yang timbul. Seperti halnya contohnya, nah di sini ketika kita login ke akun SSCSN kita, di sini sudah ada informasi yaitu untuk ini ya, notifikasi yaitu tulisannya itu berganti warna merah. Ini merupakan indikasi bahwa teman-teman itu harus segera mengisi DRH. Ini bagi yang belum melakukannya. Nah di sini silakan teman-teman melakukan pengisian DRH. Kemudian permasalahan yang pertama muncul, ini misalkan seperti ini. Ketika kita mau login ke akun SSCASN saja, ini kita mau mendapatkan tampilan seperti ini ya. Di sini ada notifikasi yaitu application is not available. Di sini kita contohkan saat ini saya mengakses di SSCASN itu sekitar di tanggal 1 Mei ya. Itu masih ada 4 hari untuk pengisian DRH, tepatnya jam 9 malam. Di sini kita untuk mengisi DRH kan kita masuk ke sscsnbkn.go.id kan. Kemudian di sini kita klik enter. Dan berikutnya setelah kita di sini login, di sini kita klik sini ya, yaitu tombol login. Kemudian di sini tampilannya seperti ini. Application is not available. Tentunya di sini di waktu-waktu yang sangat mepet ya untuk pengisian DRH sudah hampir habis waktunya. Kita tentunya agak panik juga ya. Nah, untuk solusi dari permasalahan ini adalah untuk solusi yang pertama. Ini teman-teman silahkan mengganti browser ya. Kalau misalkan saya terbiasa menggunakan browser yang Chrome yang ini untuk mengakses, ini saya mencoba untuk pakai yang lain. Jadi di sini biasanya saya menggunakan browser yang ini, saya akan mencoba pakai browser yang ini ya. Kita coba klik yang di sini. Kemudian saya pilih salah satu saja. Kita coba akses dengan browser kedua, kita ketikkan sscsnbkn.go.id, kemudian kita klik enter. Kemudian di sini kita mencoba login. Nah ternyata tampilannya sama. Biasanya ini bisa, namun kalau nggak bisa, dikarenakan sekarang ini jam-jam sibuk ya teman-teman, jam-jam sibuk. Waktu akhir ini banyak sekali teman-teman yang sedang mengakses untuk mencoba mengisi DRH. Nah silakan teman-teman nanti dicari waktu yang senggang ya. Biasanya itu menjelang subuh atau nanti setelah jam 12 malam. Atau teman-teman silahkan cari waktu yaitu ketika teman-teman yang lain itu sedang menunaikan sholat. Ini coba teman-teman bisa login ya. Ini untuk 2 solusi. Selain kita perbaiki koneksi internet, kita pakai browser yang lain, kemudian kita mengisi DRH dan mengaksesnya itu pada jam-jam yang tidak sibuk ya. Dikarenakan saat ini tentunya untuk servernya agak down, dikarenakan seluruh Indonesia dari teman-teman guru honorer yang lulus ini sudah mencoba untuk login juga ya secara bersamaan. Jadi untuk solusi dari hal ini teman-teman ketika login ini silahkan mencoba 3 cara yang pertama tadi ya, kita sudah terapkan. Kemudian permasalahan umum yang kedua, ini setelah kita ini sudah masuk di dalamnya ya, kita sudah mengisi DRH pada bagian tengah-tengah. Misalkan di sini kita sudah mengisi riwayat keluarga. Riwayat keluarga ternyata di sini untuk loadingnya itu sangat lama banget teman-teman. Kita ingin melanjutkan ke pengisian unggah dokumen atau mungkin ke tab sebelumnya untuk mengisi data-data SKCK, surat kesehatan, surat nafsa atau surat kesehatan jasmani rohani. Ini kita nggak bisa melanjutkan. Ini solusinya juga teman-teman silahkan diakses nanti di waktu jam-jam lengang ya. Bisa dicoba setelah jam 12 malam.
atau mungkin juga teman-teman silahkan cek kembali nanti menjelang subuh ya, atau di waktu-waktu yang kita prediksikan tidak banyak yang akses di akun SSCASN. Kemudian untuk permasalahan yang ketiga dan juga solusinya, ini ketika teman-teman di sini sudah selesai mengisi DRH ya, dan juga sudah upload pemberkasan, di sini muncul notifikasi seperti ini. Kita mau klik tombol akhiri proses pengisian DRH, maka di sini ada tulisan galat ya. Nah, tulisan galat, kemudian kita nggak bisa mengirim daftar riwayat hidup pada tanggal sekian dikarenakan WSRV duplex bkn.go.id dan seterusnya nih ya. Kita diminta memastikan kembali semua isian sesuai dengan ketentuan atau coba lagi beberapa saat lagi. Nah, untuk permasalahan ini teman-teman silahkan dicek kembali untuk data isiannya apakah semua sudah sesuai dengan aturan ukuran berkas dan juga formatnya. Ini kalau misalkan sudah sesuai, maka teman-teman silahkan coba lagi beberapa saat lagi ketika nanti servernya ini sudah tidak down ya. Nah, kemudian tentunya meskipun di sini kita klik baiklah, nanti kita coba terus ya untuk klik tombol akhiri proses pengisian DRH. Nah, ini sebenarnya sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya ketika kita mau mengirim DRH, ini kita klik tombol akhiri pendaftaran kan. Maka di sini kita mendapatkan tampilan nggak bisa mengirim daftar riwayat hidup. Nah, ini ada penyebab dan juga solusi galat ini ketika kita klik tombol akhiri proses pengisian DRH, dan juga kita harus tahu ciri-ciri pemberkasan kita dan isian DRH kita ini sudah berhasil disimpan oleh sistem teman-teman. Jadi kalau misalkan kita mendapatkan tampilan galat, maka kita di sini kita ketika mau mengakhiri proses pengisian DRH, kita klik tombol warna merah kan. Kemudian di sini kita akan ada notifikasi peringatan setelah ngisi dan ngirim DRH. Ini kita akhiri, maka kita nggak bisa mengubah lagi berkas yang sudah kita upload dan juga isian biodata atau riwayat yang sudah kita berikan. Nah, selanjutnya di sini kita kirim. Namun di sini kalau misalkan galat, ini teman-teman silahkan dicoba lagi, klik baiklah, kemudian coba lagi akhiri proses pengisian DRH. Dan sebenarnya untuk penyebab terjadinya galat kita nggak bisa ngirim proses pengisian DRH, ini adalah dikarenakan penyebab yang pertama biasanya lah jaringan nggak stabil ya. Pastikan jaringan internet kita atau wifi kita ini stabil, pastikan kuota paket data ini melimpah ya. Nah, kalau misalkan kita sudah memastikan jaringan kita stabil, kemudian ini dikarenakan juga terjadi over access ya. Silakan nanti kalau misalkan punya kelenggangan waktu ya, kita cari waktu yang lengang, entah itu di tengah malam atau mungkin juga menjelang subuh. Dan kita coba lagi untuk akhiri proses pengisian DRH, kita klik baiklah, akhiri lagi, kemudian sampai kita nanti mendapatkan tampilan yang seperti ini. Nah, indikasi bahwa pengisian DRH kita ini sudah berhasil itu ketika di sini kita sudah mendapatkan tampilan seperti ini ya, yaitu di sini untuk tampilan link pengisian DRH sudah nggak ada. Kemudian di sini yang ada itu tinggal tombol DRH atau daftar riwayat hidup. Sehingga kalau misalkan kita klik di bagian tombol daftar riwayat hidup, ini nanti tampilannya sudah berubah menjadi seperti ini, yaitu kita sudah bisa melihat untuk berkas-berkas yang kita upload. Ini kita klik lihat tuh bisa melihat berkas kan. Kemudian di sini ada tampilan unggah ulang, ada tampilan lihat berkas, kemudian di sini indikasi bahwa berhasil, inilah ada tulisan Anda telah mengisi dan mengirim daftar riwayat hidup. Maka di sini kita pastikan bahwa ini sudah sukses ya untuk mengisi DRH kita. Namun demikian, kita sebelum jadwal nanti berakhir, teman-teman bisa mengecek kembali untuk isian berkas yang sudah kita upload ini. Kalau misalkan ada yang nggak sesuai atau ingin dibenahi, di sini ada fitur tombol upload ulang ya. Sampai nanti batas tanggal 4 Mei ini berakhir, tombol ini masih bisa digunakan untuk mengganti berkas. Maka teman-teman silahkan dicek kembali ya. Nah, ini kita maksimalkan upaya kita supaya nanti kita itu bisa segera terbit SKP3K nya. Dan juga jangan lupa untuk kita selalu bekerja sama dan juga saling mengingatkan ya dengan teman-teman satu instansi kita. Dikarenakan kalau misalkan ada satu itu aja yang ketinggalan, maka nanti semua ini juga akan tetap menunggu ya untuk sistemnya. Oke, demikian, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.